Adil, Siksa kubur, Anda akan percaya. Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Di video aku kali ini, aku ingin bahas satu film yang lagi rame banget nih. Di mana-mana ngomongin film ini, di sosial media, di televisi, dan di tetangga-tetangga. Banyak yang ngomong film ini serem banget. Nah, kebetulan aku buktiin nih dengan nonton film ini sendirian. Dan ternyata filmnya sukses membuat aku merinding nih guys. Jadi film ini mengisahkan tentang seorang gadis yang tak percaya dengan agama akibat suatu kejadian yang membuat dia trauma. Dan dia ingin membuktikan bahwa siksa kubur itu tidak ada dan agama itu tidak nyata. Padahal di dalam Al-Quran udah dijelasin bahwa adanya alam goib, siksa kubur, dan alam setelah manusia meninggal. Nah, tanpa banyak basa-basi, kita mulai dengan ceritanya. Tapi buat kalian yang belum subscribe, bantu subscribe dong agar aku lebih semangat bikin videonya. Kisah bermula dari salah satu keluarga yang memiliki usaha toko kue. Keluarga ini tampak harmonis dan penuh canda tawa. Mereka membuat kue dan menjual kue bersama-sama. Mereka memiliki 2 anak remaja, yaitu yang perempuan bernama Sita dan yang laki-laki bernama Adil. Adil ini memiliki sifat pendiam sehingga dia sering dibully oleh temannya. Siang itu ada 3 orang asing masuk ke toko kue mereka untuk mencuri uang di laci. Tiba-tiba ada satu pria aneh mendekati Adil. Pria itu memberi kaset dan berkata, "Awalnya aku tak percaya, jangan keluar." Pria itu pun pergi meninggalkan toko. Si Adil yang lagi kebingungan atas ucapan pria tersebut. Nah, Sita yang melihat hal itu langsung ngasih tahu kan ke orang tuanya. Kemudian orang tuanya langsung ngejar pencuri tadi. Tapi sialnya tiba-tiba ada ledakan besar yang menewaskan kedua orang tuanya. Sita dan Adil dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Tapi mereka merahasiakan kaset tersebut. Setibanya di rumah, Sita yang kepo langsung memutar kaset yang diberikan oleh pria misterius itu. Dia pun kaget dong ngedenger suara mengerikan dan teriakan kesakitan. "Marob buka, siapa Tuhanmu?" Kemungkinan suara itu berasal dari orang yang sedang mengalami siksa kubur. Dan ternyata pria misterius yang memberi kaset itu adalah pelaku bom dir. Dan dia melakukan jihad setelah mendengar suara mengerikan dari dalam kaset itu yang mendorong dia untuk melakukan bom dir yang ikut menewaskan kedua orang tuanya. Nah, sejak saat itu Sita tidak mempercayai adanya siksa kubur dan dia berpikir jika agama itu adalah sebuah alat yang dibuat untuk menakut-nakutin orang saja. Beberapa bulan setelah tragedi bom dir itu, rumah mereka dijual, mereka tinggal bersama pamannya. Sita dan Adil dimasukkan ke pondok pesantren agar mendalami ilmu agama. Mereka diajarin tentang keadaan di dalam kubur dan siksa kubur yang mengerikan bagi orang-orang yang durhaka. Tapi karena pemikiran negatif yang sudah tertanam di pikirannya saat ini, Sita pun jadi nggak betah dan berniat kabur. Kemudian dia kabur melalui terowongan yang angker. Tapi upaya kaburnya tidak membuahkan hasil. Mereka pun dibawa kembali ke pondok pesantren. Malam harinya
Sita tidak sengaja mendengar pertengkaran dua orang ustazah. Dia pun jadi tahu bahwa pondok ini telah didanai oleh seseorang yang kaya raya. Namun sebagai imbalan atas kebaikannya, orang kaya ini akan meminta jatah kepada pihak pondok pesantren berupa beberapa santri yang ia pilih untuk dijadikan pembantu dan budak nafsunya. Dan kebetulan santri yang dipilihnya adalah Adil. Sita pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi berkat bantuan ustazah yang baik hati, Sita pun berhasil menyelamatkan Adil. Mereka keluar melalui terowongan angker dan di sana dia bertemu dengan sosok yang menyeramkan. Dia bernama Ismail yang saat itu sedang meminta tolong. Ismail merupakan santri dari pondok pesantren tersebut yang menjadi kebejatan si orang kaya. Mereka pun berhasil melarikan diri. Beberapa tahun kemudian, Sita dan Adil sudah dewasa. Sita bekerja sebagai suster di sebuah panti jompo. Sementara Adil bekerja sebagai petugas pemandi jenazah bagi orang-orang yang telah meninggal tapi tidak memiliki keluarga. Meskipun pekerjaan mereka tergolong biasa, tapi ini termasuk pekerjaan yang mulia. Namun ternyata sebenarnya Sita memiliki motif gelap di balik pekerjaan mereka saat ini. Di panti, Sita dikenal sebagai suster yang baik dan ramah, sehingga dihormati oleh penghuni panti. Salah satunya adalah Pak Wahyu yang merupakan pemilik panti tersebut. Nah, alasan kenapa Sita sangat baik terhadap Pak Wahyu karena Sita mengetahui bahwa Pak Wahyu pemilik pesantrennya dulu, dia pun sudah tahu tentang kebusukan Pak Wahyu dulu yang telah merusak dan menjadikan santri sebagai budak nafsunya. Di balik sifat dermawannya, Pak Wahyu menyimpan masa lalu yang kotor dan Sita berniat mengawasi orang yang paling berdosa. Dan nantinya apabila orang tersebut meninggal, Sita akan memperhatikan jasad orang itu dan melihat apakah orang ini akan mengalami siksa kubur atau tidak. Apabila tidak, maka asumsi Sita mengenai agama yang hanya merupakan alat penakut saja bisa dianggap benar. Nah, orang jahat yang selama ini diawasi Sita adalah Pak Wahyu. Malam itu, Sita berbincang-bincang dengan Pak Wahyu tentang agama. Sita memprotes apa yang dikatakan Pak Wahyu, tapi Pak Wahyu tetap ceramah tentang agama. Sita yang saat itu sudah kesal dengan omongan Pak Wahyu yang tidak sesuai dengan akhlaknya, seketika membeberkan semua kejahatan Pak Wahyu di masa lalu. Pak Wahyu terkejut mendengar pengakuan Sita bahwa dia salah satu santrinya dan dia mengenal Pak Wahyu sebagai orang yang paling bejat. Tapi ironisnya Pak Wahyu malah merasa bangga dengan perbuatannya. Tiba-tiba Adil masuk ke ruangan tersebut yang sedari tadi mendengar percakapan mereka. Adil yang tidak bisa menahan dendam dan amarahnya, pertengkaran pun terjadi. Pak Wahyu kemudian mengambil pistol yang ada di dalam laci dan menembakkan ke mulutnya sendiri. Pak Wahyu pun tewas. Akhirnya rencana besar Sita selama ini berhasil. Adil kemudian mengurus jenazah Pak Wahyu. Saat jenazah mau dikubur, Sita bersikeras untuk ikut dikubur bersama jasad Pak Wahyu dengan membawa kamera. Adil pun tak bisa melarang keinginan Sita. Dengan bermodalkan kamera, Sita merekam semua kejadian yang ada di dalam kubur. Beberapa waktu kemudian, Sita kemudian diwawancarai salah satu stasiun televisi mengenai dirinya sebagai salah satu korban dari bombardir
yang telah merenggut nyawa kedua orang tuanya. Dia juga menceritakan dosa-dosa Pak Wahyu masa lalu dan pengalamannya saat dikubur bersama jasad Pak Wahyu. Sita lalu menyuruh pihak TV untuk memutar rekamannya. Namun tidak ada apapun dari hasil rekaman tersebut. Sita yang saat itu kesal dan menganggap Adil yang telah menukar video rekamannya. Mereka pun adu mulut. Adil yang selama ini memendam kemarahannya, meluapkan unek-uneknya dan menuduh Sita sebagai dalang di balik kematian kedua orang tuanya yang terlalu terobsesi dengan mencari orang yang paling durhaka dan ingin melihat orang itu disiksa di dalam kubur. Pasca kejadian itu, hidup Sita sangat berantakan. Hal yang ada di sekitarnya menjadi sangat kacau dan tidak jelas. Ia terus-terusan mendengar bisikan dan juga panggilan. Serta terkadang ia juga melihat bayangan dari Pak Wahyu bersamaan dengan sosok hitam besar yang bisa diasumsikan sebagai malaikat penjaga alam kubur. Tidak hanya dirinya saja yang berantakan, namun kondisi panti jompo itu pun ikutan jadi kacau. Sempat terjadi konflik antara dua pasangan tua di mana sang suami sempat berselingkuh dengan suster di panti tersebut. Dan hal ini diketahui oleh sang istri. Sita menyuruh istri untuk berpisah untuk sementara waktu. Namun Pak suami menolak dengan alasan kalau sang istrinya merupakan orang yang sangat ceroboh. Dan benar saja, ketika sang istri lagi mencuci pakaiannya, dia dengan cerobohnya membuat dirinya mengalami kecelakaan yang akhirnya merenggut nyawanya. Sita diminta oleh salah satu orang tua di panti itu yang memiliki kemampuan spiritual untuk berkomunikasi dengan jiwa yang baru saja meninggal, dengan tujuan agar Sita bisa percaya bahwa untuk melihat hal yang goib seperti siksa kubur, ia perlu mempercayai bahwa hal itu memang ada. Untuk bisa sampai ke sana, Sita terlebih dahulu melihat jiwa orang yang baru saja meninggal itu bahwa memang ada. Awalnya Sita tidak mempercayai hal ini, namun pada akhirnya dia melihat secara langsung jiwa dari sang istri yang sudah meninggal itu. Pada proses pemanggilan arwah ini, jiwa sang istri yang sudah meninggal menyerupai suami untuk menghabisi nyawa dari sang perawat yang telah berselingkuh dengannya. Dengan begitu, sang istri telah menerima pernyataan maafnya. Dengan berbekal pernyataan tersebut, Pak suami langsung berencana untuk menghabisi nyawa sang perawat. Dan Sita mencoba untuk melindungi perawat tersebut. Tapi sayangnya sang perawat akhirnya tewas dikarenakan ditusuk oleh orang tua lain. Karena mereka beranggapan kalau perawat tersebut adalah seorang pezina yang harus dihabisi. Setelah kejadian gila barusan, Sita melihat bahwa dunia saat ini sedang dilanda kekacauan. Dikarenakan bukti rekaman yang Sita dapatkan ternyata telah tersebar ke publik dan semua orang dapat mendengar siksaan tersebut. Sementara Sita masih tidak mampu mendengarnya secara langsung. Hal ini membuat Sita menjadi sangat kesal dan frustasi. Kemudian Sita mencoba kembali menggali kubur Pak Wahyu dan masuk ke dalamnya. Dia tertimbun tanah dan masuk ke sebuah lubang yang membawa ke ruangan di mana orang-orang disiksa di dalam kubur. Sita mencari jalan keluar. Di situ dia bertemu Ismail. Dia juga melihat toko rotinya dulu, tempat kejadian pahit saat kedua orang tuanya meninggal. Dia pun menyaksikan berbagai macam teror menakutkan. Dan akhirnya dia dibantu Ismail untuk keluar dari bangunan itu. Namun Sita masih berada di dalam kubur bersama jasad Pak Wahyu. Dan ternyata semua yang dialaminya hanyalah mimpi. Pada kenyataan dia masih terjebak di dalam kuburan sambil membawa kameranya. Tiba-tiba jasad Pak Wahyu terduduk. Sita mendengar suara "Marok buka"
Kepala Pak Wahyu dipukul sampai hancur. Kepalanya kemudian tumbuh lagi. Kejadian itu disaksikan langsung oleh Sita. Sita pun ketakutan dan tidak kuat melihatnya. Dia pun nangis dan memohon ampun. Nah guys, sampai di sini dulu ceritanya. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang merugikan. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye.